Selamat pagi, ini VT 295 ya. Kita simpulkan dari semua VT-VT saya. Intinya adalah riwayat Nusantara ini adalah, aku bilang, tragedi Mataram. Kenapa begitu? Karena pada waktu peralihan dari kerajaan Hindia Belanda menuju Republik, ya, itu emasnya Mataram, 70.000 ton emas itu dirampas oleh Jenderal MacArthur. Sejak itu kisruhnya tragedi Mataram ini berjalan, karena pada waktu Jenderal MacArthur ingin membuat akad untuk pampasan perang tersebut, ternyata Republik sudah berdiri dan kerajaan Mataram itu bubar, sehingga akad itu dikuasakan kepada Soekarno. Nah, pada akhir masa jabatan Soekarno, beliau terlalu GR dan dia sudah tahu beliau berakad dengan Amerika. Malah beliau menyerang Inggris di Malaysia lewat operasi Ganyang Malaysia. Akhirnya tahun 63 akad tersebut dicabut dan diganti Soeharto. Tahun 73 Soeharto dibuat akad dengan pampasan perang Amerika 70.000 ton emas tersebut sebagai Terah Mataram ya, karena antara Soekarno dengan Soeharto ini bersaudara. Soekarno itu besannya Mangkunegoro karena menikah dengan Sukmawati menikah dengan Mangkunegoro IX, dan Soeharto ini juga keponakan Mataram karena Ibu Tin itu keponakan Mangkunegoro. Oleh karena itu, di antara saudara ini melanjutkan suksesi Soeharto naik takhta. Nah, tahun 93 beliau itu diberitahu oleh Amerika bahwa mandatnya itu dicabut. Artinya periode masa berlakunya akad tersebut 20 tahun, 93 sampai 73 tahun 93. Nah, tapi Soeharto itu udah bolak-balik ingin mundur dan tapi ragu-ragu. Akhirnya beliau diturunkan tahun 98. Nah, sampai dengan 2008 itu Soeharto tidak menjelaskan adanya akad tersebut itu ada di mana. Sehingga tahun 2007 SBY itu bolak-balik mondar-mandir bersama Erick Thohir dan Agus Martowardoyo dan Mbak Tutut bolak-balik ke Swiss mengakses rekening pampasan perang dari Soeharto tersebut, tetapi hilang sampai sekarang. Nah, tahun 2025 sekarang presidennya adalah Prabowo. Seharusnya kalau di antara keluarga tersebut, baik Soekarno, Soeharto maupun Prabowo, mereka saling mantu ya, saling menantu satu sama lain. Tapi tidak akur. Kalau seharusnya dari dulu Soeharto menyerahkan atau memberitahu adanya akad tersebut kepada Prabowo, sudah beres Indonesia tahun 2000. Malahan oleh Soeharto, Prabowo diperintah untuk berkelana selama 25 tahun. Inilah tragedinya. Nah, sekarang Prabowo sudah jadi presiden, tetapi akad Soeharto 70.000 ton emas itu masih misteri, masih kisruh di antara keluarga Soekarno maupun Soeharto ini. Nah, karena itu kita harus saling mengurangi egois masing-masing. Baik keluarga Soekarno, keluarga Soeharto harus meredakan ketegangan. Dan oleh karena itu, baik di pribadi Prabowo sendiri, beliau juga geram ya. Karena apa? Pada waktu beliau ingin menjabat jadi presiden, ialah uangnya keluarga Prabowo yang ada di Hashim Joyo Hadikusumo dan Aryo Joyo Hadikusumo dibekukan lagi oleh Amerika. Jadi inilah kisah tragedi Mataram yang 3 generasi, dari Soekarno, Soeharto, dan Prabowo. Apakah tragedi ini bisa berakhir dengan baik-baik? Ya, kalau seandainya dijadikan konferensi rekonsiliasi antara Soekarno dan Soeharto, masing-masing mau meredakan ketegangan ini, ya bisa beres. Tetapi kisruh di antara keluarga ini sudah mirip kisruh Ken Arok, Ken Dedes, Kebo Ijo, dan seterusnya. Itulah disebut tragedi Mataram.